Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah kitab Matan Al-Ajurumiyah, syarah dari beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki yaitu perkataan mu'alif tentang bil wad'i. Qauluhu bil wad'i muraduhu bil wad'i amrani. Perkataan musannif atau penulis kitab dalam hal ini adalah Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah, ketika beliau mengatakan bil wad'i, yaitu pada ta'rif atau definisi kalam, al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, di situ ada kalimat bil wad'i. Maka bil wad'i yang dimaksud dengan bil wad'i oleh musannif itu ada dua hal atau ada dua perkara. Kita lihat satu persatu. Al-awwalu, yang pertama, an yakunal wadi'u lahu qasidan wad'ahu. Orang yang menyusun kalam tersebut sengaja mengungkapkannya. Ya, simpel saja. Orang yang berbicara tersebut dia punya niat ketika dia berbicara. Ya, dia menyengaja. Sehingga fakharaja bidzalika kalamus saqrani wal majnuni wan naimi wal hadhi. Sehingga perkataannya orang yang mabuk, orang gila, dan orang yang tidur, serta orang yang al-hadhi, yaitu mengoceh, berbicara tidak karuan, yaitu semua tidak termasuk kalam. Fa innahu la yusamma kalaman, ya, tidak termasuk kalam serta tidak bisa dinamakan kalam. Kenapa seperti itu? Li'anna wadi'ahu ghairu qasidin lahu, karena orang yang mengungkapkannya itu tidak sengaja. Tidak sengaja di sini bukan dalam arti ketika istilah afan ana nggak sengaja, bukan itu. Yang dimaksud di sini ghairu qasidin lahu, yaitu tidak ada niat dari dalam hatinya, ya, karena memang di luar kesadaran. Orang mabuk, maaf saja ya, orang habis minum kemudian dia mabuk, dia kan ngomong atau dia berbicara ini itu, maka itu tidak masuk ke istilah kalam. Ya, karena apa? Ghairu qasidin, itu orang gila, ya, terlebih orang gila, dia sudah hilang akalnya. Orang yang tidur atau mengiko, ya, sedang tidur kemudian mengiko, mengucapkan kalimat-kalimat yang jelas, ya, meskipun kalimatnya jelas, lafadznya tersusun, susunannya punya pengertian sempurna, tapi ketika dia berbicara dalam keadaan tidur, maka itu tidak bisa dikatakan kalam. Atau orang yang dia al-hadhi, itu orang yang berbicara tidak karuan. Ya, alasannya apa? Li'anna wadi'ahu ghairu qasidin lahu, ya, karena orang yang mengungkapkannya tidak dalam keadaan sengaja. Kemudian wa ala hadha falaw iftaradna anna majnunan takallama bi asdaqi kalamin qad yuqalu wa min afsahil kalami fa inna ma yaquluhu la yu'addu kalaman fi istilahin nawiyyina li'annahu laysa mimman yaqsiduna af'alahum
wala aqwalahum. Maka berdasarkan hal ini ya, seandainya atau seumpama kita mengira bahwa orang gila dia bisa berbicara dengan perkataan yang benar yang kadang dia ucapkan, dan ini sering kita jumpai ya, orang gila tapi kalimatnya benar misalnya, bahkan dengan kalimat yang paling fasih sekalipun, maka sesungguhnya apa yang dia ucapkan tidak terhitung kalam. Ini menurut istilah para ahli nahwu. Karena orang gila tidak termasuk orang yang punya maksud terhadap perbuatan dan perkataannya ya. Karena orang gila itu ketika berbuat, ketika berkata, maka itu di luar kesadarannya ya. Ini yang pertama. Apa kesimpulan yang pertama? Yang pertama, yang dimaksud dengan bil wad'i intinya adalah bil qasdi, yaitu dengan sengaja. Sehingga yang namanya kalam itu harus diucapkan dalam keadaan sadar, seperti itu. Diucapkan dalam keadaan sadar. Ketika di luar kesadaran, maka tidak terhitung sebagai kalam. Kemudian yang kedua, asani an yakuna bil wad'il arabiyyi fayakhruju bidzalikal qaidil kalamul a'jamiyyu falau ja'ana kalamun yufidu fa'idatan la yatashawwafu as-sami'u ba'daha ila syai'in lakinnal arabiyyah la yafhamuhu fa innahu la yusamma kalaman. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan bil wad'i, orang yang menyusun kalam tersebut atau yang mengucapkannya itu harus menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa asing, yaitu bukan bahasa Arab, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun selain bahasa Arab, ini tidak masuk kepada batasan kalam. Misalnya kita mendengar perkataan yang bisa difahami secara sempurna, orang yang mendengarnya tidak perlu lagi menunggu lanjutannya karena sudah sempurna, sudah lengkap. Akan tetapi orang Arab tidak bisa memahaminya, maka perkataan tersebut tidak bisa dinamakan sebagai kalam ya. Sehingga ketika kita berbicara dengan selain bahasa Arab, meskipun bisa difahami, ini bukan kalam ya. Seperti bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini bukan kalam ya, tidak bisa disebut oh dia sedang mengucapkan kalam, tidak bisa ya. Paling bisa ya artinya paling dia bisa dikatakan dia sedang mengucapkan kalimat ya, kembali ke bahasa kita ya, mengucapkan kalimat tapi bukan kalam ya. Karena yang namanya istilah kalam ini spesifik, yaitu ketika menggunakan bahasa Arab. Idla budda an yakuna bil wad'il arabiyyi bima'na an yakuna mutabiqan lil lughatil arabiyyati wa illa lam yakun kalaman 'inda nahwiyina ya. Karena harus menggunakan bahasa Arab, artinya harus sesuai dengan bahasa Arab, artinya harus sesuai dengan bahasa Arab, yaitu menggunakan bahasa Arab. Jika tidak demikian, maka tidak bisa dinamakan kalam menurut para ahli nahwu. Inilah maksud dari bil wad'i. Kesimpulannya yang namanya kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang punya pengertian sempurna, kemudian bil wad'i pertama, yaitu dengan disengaja, sehingga ucapannya orang mabuk, orang tidur, orang mengigo itu tidak bisa disebut kalam, dan juga menggunakan bahasa Arab, sehingga ucapan atau bahasa selain bahasa Arab tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Sehingga ruang lingkup pembahasan dari pelajaran nahwu itu adalah membicarakan kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Sehingga ketika di pembelajaran kita atau tatkala kita belajar ada kaidah-kaidah yang sama antara kaidah bahasa Arab dengan kaidah bahasa Indonesia, maka bisa dipadukan, bisa dikompromikan. Tapi ketika kaidahnya beda, maka tidak bisa dipaksakan, loh ini menurut bahasa Indonesia harusnya seperti ini misal, ini nggak bisa. Kalau sudah beda ya sudah, tinggalkan kaidah yang lain
ikuti kaidah bahasa Arab, karena kita sedang bicara tentang kalam, berbicara tentang bahasa Arab, berbicara tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ya, sehingga jangan dipaksa-paksakan ke kaidah bahasa yang lain. Masing-masing bahasa punya kaidah. Bahasa Indonesia punya kaidah, bahasa Inggris punya kaidah, bahasa Jawa punya kaidah, bahasa Sunda misalnya juga punya kaidah. Ya, semua bahasa punya kaidah sendiri-sendiri, dan bahasa Arab juga punya kaidah. Dan yang kita pelajari di sini adalah kaidah tentang bahasa Arab yang diistilahkan dengan pelajaran nahwu atau ilmu nahwu. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.